Oke guys, untuk video kali ini kita akan sedikit mengupdate berita yang cukup menggemparkan barusan banget nih. Sekarang jam setengah 9 gue syuting, kejadiannya pengumumannya lebih tepatnya gue baca di jam 8 tadi ya, jam 8 malam tanggal 17 November di mana Everton guys ya. Ini nggak bisa dibilang nggak ada hubungannya juga dengan Liverpool, ada tapi nggak secara langsung. Biasanya kita bahas tentang Liverpool tapi gua rasa ini ada hubungannya dengan Liverpool dan tim-tim lain di Premier League karena mereka bermain di liga yang sama. Makanya gue harus umumin juga sih, gue harus sampaikan juga beritanya di mana Everton guys di poinnya diturunin guys, akhirnya dikasih hukuman, dijalankan hukumannya, dan diturunkan 10 poin guys ya. Dan kalau kita lihat sekarang di Google, di table Premier League ya, Everton yang tadinya memiliki 14 poin, sorry, dari mana ya, poin dari 14 poin jadi 10, dari 14 poin diturunin 10 jadi 4 poin guys ya, dan langsung turun ke zona degradasi peringkat 9 guys. Tadinya kalau nggak salah itu peringkat 9-an lah, papan tengah lah doi ya kan. Nih tadinya nih, bareng sama mana nih, pokoknya dari sini lah ya, sama Brentford sama Wolf gitu ya. Dan sekarang tinggal 4 poin. Mari kita baca laporannya yang ditulis sama This is Anfield ya, biar lebih lengkap apa sih yang terjadi gitu ya. Everton dikurangi 10 poin karena pelanggaran FFP tentu saja, turun ke peringkat 19 di Liga Premier. Vonis atas pelanggaran aturan FFP yang dilakukan Everton kini telah terkonfirmasi akhirnya ya. Karena beritanya sebenarnya udah agak lumayan lama ya. Everton didakwa melanggar aturan pengeluaran setelah mengalami kerugian sebesar 305 juta pound sterling guys ya, antara 2019-2020 hingga 2021-2022. Jadi 3 musim sampai 2 musim yang lalu ya berarti ya. 2022 2022 ya 3 sampai 2 musim yang lalu. Kemudian peraturan Liga Premier menetapkan bahwa tidak ada klub yang boleh menanggung kerugian lebih dari 105 juta pound sterling. Nah, ini perlu dicatat ya guys, bukan pengeluarannya tapi kerugiannya kalau dari FFP itu ya yang dilihat ya. Selama 3 musim dengan dakwaan diajukan terhadap Everton pada bulan Maret. Nah, di awal tahun yang kemarin ya. Ini udah cukup lama memang, cuma memang hukumannya belum dikeluarkan sampai pada akhir ini di bulan November guys. Lumayan guys ya, dari berapa bulan tuh ya. Sebuah komisi independen diinstruksikan untuk menilai kasus terhadap klub Merseyside tersebut dengan sidang disipliner diadakan bulan lalu. Nah, sidangnya tuh di bulan lalu. Liga Premier kini telah mengkonfirmasi bahwa Everton terkena pengurangan 10 poin efektif dalam waktu yang singkat, dalam waktu secepatnya. Pasukan Sindike berada di urutan ke-14, tadinya 14 dengan 14 poin dari 12 pertandingan pembukaan mereka, tetapi sekarang berada di urutan ke-19 dengan 4 poin. Duduk di atas tim peringkat terbawah Burnley tetapi memiliki poin yang sama ya. Ya, kalau kita lihat di sini Burnley dari 12 pertandingan baru cuma dapat 4 poin ya. Baru menang sekali dia sejauh ini. Jadi Everton ada di atasnya. Everton telah mengkonfirmasi niat mereka untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dengan Paul Joyce dari Times menjelaskan bahwa permohonan banding tersebut harus didengarkan dan diselesaikan sebelum akhir musim. Jadi harus segera mereka melakukan banding. Kalau memang pengen melakukan banding harus disegerakan. Nah, ini ada pernyataan klub. Gue tadi lihat di websitenya juga ada nih, website evertonfc.com. Pernyataan klub ini guys ya. Kita bacain sama-sama ya. Klub sepak bola Everton terkejut sekaligus kecewa dengan keputusan Komisi Liga Premier. Klub percaya bahwa komisi telah menjatuhkan sanksi olahraga yang sangat tidak proporsional dan tidak adil. Klub telah menyampaikan niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Liga Premier. Proses banding sekarang akan dimulai dan kasus klub akan disidangkan oleh Dewan Banding yang ditunjuk berdasarkan peraturan Liga Premier pada waktunya. Everton menyatakan bahwa mereka terbuka dan transparan dalam informasi yang diberikan kepada Liga Premier dan selalu menghormati integritas proses. Klub tidak mengakui temuan bahwa mereka gagal bertindak dengan itikat baik dan tidak memahami bahwa hal ini merupakan tuduhan yang dibuat oleh Liga Premier selama proses berlangsung. Jadi mereka nggak ngakuin ya guys ya. Baik keras maupun beratnya sanksi yang dijatuhkan oleh komisi tidak mencerminkan bukti yang adil dan masuk akal. Nah, mantep. Klub juga akan memantau dengan penuh perhatian keputusan-keputusan yang dibuat dalam kasus lain. Kasus lain nih artinya klub-klub lain nih ya. Terkait peraturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier, Everton tidak bisa mengomentar lebih jauh mengenai masalah ini sampai proses banding selesai. Nah, ini interim chief executive officer-nya yang menyampaikan pernyataan klubnya nih guys ya di Twitternya. Itu tadi
Jadi kesimpulannya dari pernyataan klub tentu saja Everton pertama mereka tidak mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Kedua, kalaupun memang mereka melakukan kesalahan, mereka akan memerhatikan kasus-kasus lain yang mana itu akan dijadiin peluru di proses bandingnya nanti guys ya. Dan proses banding akan dilakukan tentu saja. Dan mereka bilang mereka akan menghormati integritas dari prosesnya. Jadi mereka akan ngikutin peraturan tetap dari Premier League, gimananya itu akan diikuti gitu ya, peraturannya gitu ya. Dan tentu saja kalau menurut gue sih ini gue nggak tahu ya bukan secepat ini ya, karena kalau kita bandingkan dengan satu kasus lagi yang nggak kalah luar biasanya, bahkan luar biasa sekali, yaitu kasusnya Manchester City, di mana di bulan Maret kemarin juga ya, kalau nggak salah awal-awal tahun itu sempat itu dinyatakan bersalah dengan tuduhan 115 dakwaan guys, kalau kalian ingat. Ini Everton paling cuma berapa nih kan? Cuma satu apa ya kan, ini pokoknya selesai dah tuh ya urusannya. Mungkin karena itu simple ya dan kelihatan nih ada selama 2 musim 2000 berapa tadi? 2019 2020 dan 2021 2022 ya. Itu kasusnya mungkin yang nggak banyak ya, maksudnya nggak sedakwaannya nggak sebanyak itu, nggak sekompleks itu, cuman 2 musim. Tapi kalau lihat dari kasusnya Manchester City itu ada 115 dakwaan selama kurun waktu 9 tahun guys. Ini kalau kita lihat dari Sky Sport, Manchester City has been charged, telah dituduh ya dengan melakukan pelanggaran financial fair play sebanyak lebih dari 100 kali ya, 115 lebih tepatnya, selama periode 9 tahun yang dimulai dari tahun 2009 sampai dengan 2018. You have to bear in mind that kamu juga harus ingat bahwa di periode tersebut Manchester City itu memenangkan 3 kali Premier League guys ya. 3 kali Premier League. Dimana kalau kalian ingat 2009 sampai 2018 Liverpool juga beberapa kali hampir memenangkan Premier League guys ya. Mungkin ada beberapa kali yang cuma beda 1 poin atau 1 pertandingan kayak gitu-gitu. Dan tentu saja lagi-lagi walaupun ini ngomonginnya Everton dan juga Manchester City, ini lagi-lagi yang gue bilang kayak tadi tuh, ada efeknya buat Liverpool dan kalian semua, kita semua harus tahu tentang ini gitu ya. Dan gue nggak tahu nih, gue nggak tahu banyak tentang update-nya Manchester City, karena jujur aja di Instagram aja tuh gue tulis nih gue update kan ya, resmi Everton dijatuhi sanksi. Gue bilang tim yang punya 115 dakwaan FFP kapan gitu kan ya. Gue bener-bener menunggu gitu, apa kalau misalnya Everton aja diturunkan 10 poin ya kan, dikurangin poinnya 10 poin dengan dakwaan 2 tahun tadi, Manchester City gimana dengan 115 dakwaan dan juga selama dalam kurun waktu 9 poin gitu ya. Bisa-bisa turun ke Liga 3 mungkin ya kali ya. Dan ya nih kalau kalian mau detailnya juga ada nih di skysport.com, mungkin linknya akan gue kasih di deskripsi tentang berita tentang Manchester City dan juga Everton. Ya, jadi mereka kabarnya allegedly didn't provide accurate financial information. Jadi mereka nggak ngasih informasi sesuai, nggak ngasih informasi apa adanya gitu ya. Jadi kabarnya tuh pelatihnya digajinya berapa, cuman dilaporinya cuman berapa, begitu gitulah ya. Banyak lah kalau Manchester City ya. Nah itu yang gue pengen tanyain adalah kapan Manchester City ini kira-kira akan ditindak gitu. Maksudnya selesainya kapan, mungkin kalau lagi sidangnya kapan, keputusan hukumannya apa itu kapan dilakukan. Tentu saja semuanya akan mengarah ke Manchester City setelah Everton dijatuhin hukuman seperti ini. Bahkan Everton aja nyinggung walaupun kagak nyebut brandnya, nggak nyebut timnya, tapi mereka nyinggung karena kasus lain katanya. Kita akan melihat kasus lain, bagaimana peraturan ini disematkan ke kasus lainnya. Dan buat teman-teman yang mungkin fans Manchester City, kalau misalnya punya pembelaan atau punya keterangan yang gue nggak tahu, tentu saja gue nggak ngikutin banget kan, tapi gue tahu ada kasus ini, kalian punya pembelaan atau kalian punya informasi yang bisa ngasih tahu kami yang bukan fans Manchester City, enggak loh, pembelaan kami Manchester City gini, silakan ditulis aja di kolom komentar. Tentu saja mari kita berdiskusi. Dan untuk saat ini itu aja dulu update-nya. Nanti kalau ada update lagi mengenai pelanggaran FFP ini, nanti gue akan update lagi. Buat teman-teman yang suka video ini, silakan di like videonya.
menurut kalian kalau informatif silakan aja di like videonya, dan buat yang baru datang ke channel ini silakan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernel Wibianto undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.